Arya. Iya Bu. Fokusnya adalah ini dimulai melihat keterampilan apa yang ada di dalam aspek-aspek yang ada dalam pembelajaran yang kita akan observasi ini. Kemudian apa contohnya selaku materi, kemudian persiapannya bagaimana, medianya bagaimana. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan observasi di kelas nanti, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian media pembelajarannya kami memakai PPT atau PowerPoint, sudah disediakan PowerPoint. Kemudian nanti peserta didik atau anak itu dibagi berdasarkan kebutuhan belajarnya. Ada peserta didik yang audio, ada visual, dan ada kinesthetik. Kemudian metode yang digunakan di sini adalah problem based learning. Jadi di sini peserta didik itu yang akan mencari permasalahan yang ada sesuai dengan materinya khutbah, tabligh dan dakwah. Mungkin untuk media dan metode itu. Kemudian dari segi penilaiannya, di sini kami melakukan penilaian 3 itu Pak. Ada penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian sikap, dan ada penilaian keterampilan. Jadi untuk materi ini nanti akan dipresentasikan oleh anggota kelompok masing-masing, kemudian dipraktekkan sekaligus mengenai khutbah, tabligh atau dakwahnya. Capaian yang harus dicapai khusus atau umumnya gambaran bagaimana? Untuk capaian pembelajarannya, yang pertama di sini peserta didik dapat menganalisis bagaimana ketentuan khutbah itu, tabligh dan dakwah. Kemudian yang kedua, peserta didik itu dapat menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam, rahmatan lil alamin. Kemudian peserta didik dapat menerapkan bagaimana ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Yang terakhir adalah peserta didik dapat membangun sikap menyebarkan Islam, rahmatan lil alamin ini Pak. Baik, sebelumnya mungkin sebelum kegiatan ini kita lakukan, mungkin pembelajaran tahun sebelumnya apa benar-benar juga dipraktekkan metode seperti ini. Untuk khusus materi khutbah, tabligh dan dakwah ini Pak, sama dengan yang tahun kemarin, masih sama materinya walaupun dengan kurikulum kita Pak. Metode mengajarnya pun sama juga Pak. Nah, anak menampilkan nanti bagaimana contoh khutbah, dakwah atau tabligh yang baik. Baik, mungkin di dalam evaluasi nanti yang pertama itu kan sudah kita ya masalah tentang kenyamanan anak belajar, apresiasi, KSD, ada positif, dan kreatif anak, strategi, metode itu akan dilihat nanti. Yang pertama, nanti ibu jangan merasa ini dinilai ini tidak usah seperti itu. Di sini kita hanya melihat apa saja yang perlu dilengkapi, apa saja yang perlu ditingkatkan, sehingga kedepannya nanti kita sama-sama tahu. Kemudian tujuan utama adalah bagaimana kita dapat menerapkan anak bersemangat dan fokus pada murid pembelajaran yang kita gunakan. Mungkin itu saja ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Sudah jelas Pak. Ya. Pembelajaran kita kan 2 kali, 2 sesi dan HSE, 2 positif, diterapkan juga di situ kan. Kemudian biasanya berapa jam satu pembelajaran kalau maksudnya? 45 menit 1 jam Pak. 90 menit ya. Iya, itu tadi. Mudah-mudahan nanti pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Kemudian dokumennya nanti ya, foto, videokan pembelajaran nanti. Kemudian saya melihat kemudian hanya mengecek keperhatian anak, menyusun apa segala macamnya. Mudah-mudahan dapat berjalan dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Raditu billahi rabba
Yulinda. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Terjemahan surat Al-A'raf ayat 60 sampai dengan 62. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Dia menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa dan sudah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan proses belajar kita berjalan dengan lancar sampai akhir. Dan ibu absen dulu. Abdul Lutfi Pratama, Aldi Mukhtar Ramadan, Nini Fadila, Fania, Fatimatul Zahra, Fitri Sauki, Mina, Musmawati, Hilda Amelia, Khalif Fajar Rafiq, Melani Fadila, Mustafa Jana, Muhammad Rabil, Nadia Ayunanda, Naila Kitabula, Nanda Mustafa Jana, Nur Habibah, Nur Hasana, Rafa, Lima Setika, Salma Fadila, Setiawan Abi, Suci Nastika, Yulinda Asmari, Zahabah Maulia Nasib, Ergi Andian, Ihwalu Ramzi Pratama. Ya, berarti alhamdulillah hadir seluruhnya ya.
Ya, bagaimana kabar Anda hari ini? Gimana perasaannya pagi hari ini? Bahagia, senang, atau ada yang sedih? Nah, bahagia seluruhnya? Ya, alhamdulillah kalau bahagia seluruhnya. Nah, untuk materi kita pada hari ini adalah ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita senam dulu ya. Nah, silakan berdiri seluruhnya. Dan bagaimana? Sudah rileks? Nah, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita yang baru, Anda masih ingat apa materi kita minggu kemarin? Memenuhi janji, kemudian menyungguh nikmat, yang terakhir
itu janji Rasyid? Perkataan atau pengakuan mengikat diri sendiri dari suatu ketentuan yang telah dikatakan. Nah, itu pengertian janji. Fitri Selfie, ada berapa janji? 2. Ada 2 janji. Tolong Anda sebutkan apa saja? Janji kepada Allah dan janji kepada manusia. Ya, bagus. Aldi, mensyukuri nikmat apa? Disyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa contohnya nikmat yang diberikan oleh Allah itu? Seperti kesehatan, Nah, kesehatan, rezeki, nikmat, dan masih banyak yang lain ya. Nah, yang ketiga apa? Melani? Memelihara lisan. Nah, ada berapa cara yang kita lakukan untuk memelihara lisan? Ada 8 cara. Nanda, apa yang pertama Nanda? Hindari pembicaraan yang batil, kotor dan jorok. Ya. Abel, yang kedua apa Abel? dari berbicara dusta atau palsu. 5, yang ketiga. Hindari menggunakan lisan untuk membenci. Hilda, yang keempat. Jauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak berbohong. Nur Habibah, yang kelima. Jauhi berbicara berlebihan. Nah, jadi itu materi kita minggu kemarin ya. Sudah paham? Alhamdulillah. Untuk hari ini kita masuk materi kita mengenai ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Ya, untuk materi khutbah, tabligh dan dakwah, tujuan pembelajaran kita di sini yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis bagaimana ketentuan dari dakwah, khutbah dan tabligh. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat membangun sikap menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu nanti akan Ibu bagi Ananda berdasarkan kebutuhan belajarnya. Ada Ananda yang audio, ada yang visual dan ada yang kinestetik. Mengenai khutbah, tabligh dan dakwah ini nanti akan kita praktekkan. Diskusi berkelompok, kemudian ditampilkan presentasinya. Boleh pakai PPT nanti atau video atau mau langsung dipraktekkan juga boleh. Jadi metode pembelajaran kita pada hari ini adalah problem based learning. Jadi Ananda sendiri yang akan mencari bagaimana permasalahannya. Bisa dipahami? Nah, nanti bagi LKPD-nya. Jadi sesuaikan dengan LKPD tersebut. Nah, kemudian penilaian yang Ibu lakukan pada hari ini ada 3. Ada penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian sikap, kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini bagaimana Ananda nanti berdiskusi secara berkelompok, mempresentasikannya ke depan, dan mempraktekkan khutbah itu sendiri. Paham? Paham. Nah, kalau udah paham, kita bagi nanti untuk kelompoknya. Ada nanti kita di sini ada berapa orang? 27 berdasarkan kelompok yang sudah lewat saja. Nah, silakan duduk secara berkelompok. Kelompoknya masih ingat? Nah, silakan duduk secara berkelompok dulu.
yang pertama menentukan pengertian dakwah, khutbah dan tabligh. Kemudian yang kedua menentukan syarat dakwah, khutbah dan tabligh. Kemudian yang ketiga apa perbedaan dari dakwah, khutbah dan tabligh itu. Nah, silakan Anda kerjakan. Kemudian Ibu kasih waktu berapa menit? 10 menit bisa? 15? Nah, 15 menit untuk mengerjakan, nanti kita presentasikan satu-satu. Ya, langsung di LKPD. Untuk kelompok Aldi, nah itu silakan materinya dilihat di YouTube. YouTube gunakan HP boleh. Untuk kelompok Abel ini nanti berupa gambar-gambar ya. Nah, sudah dicari Anda gambar-gambarnya kemarin? Nah, sudah, alhamdulillah. Nanti ditempelkan di kertas ini, baru nanti dipresentasikan. Ya, jelas ya? Untuk kelompok Rasid nanti akan mempresentasikan pertanyaan ini dan tampilan khutbah. Yang Iwa? Kelompok Iwa? PPT ya? Berani? Oke ya. Nah, silakan keluarkan. Bagi yang membawa laptop, HP sebagai media kita, selain sumber belajar kita buku tuntas atau buku paket PAI, boleh dikeluarkan HP dan laptopnya. Silakan bekerja, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Anda kan bisa membedakan antara khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, kalau khutbah apa perbedaannya? Khutbah mempunyai Punya waktu dan waktu, syarat dan rukun. Kemudian ada mimbarnya. Sedangkan tabligh dan dakwah waktunya bisa kapan saja. Di mana saja. Di mana saja. Kemudian tidak ada boleh menggunakan mimbar, boleh tidak. Nah, itu perbedaannya. Dan silakan dicari yang lain-lain.
Ya, waktu kita 15 menit ya, manfaatkan. Kalau sudah siap nanti yang PPT-nya boleh langsung dikirim ke Ibu. Langsung kirim ke WA. HP kan ada di bawah. Sudah ada yang mengirim ke Ibu, ke Ibu? Sudah. Kelompok Ibu ada yang kirim ke Ibu? Sudah PPT? Ayo kirim. Dan Nur Habibah sudah dikirim? Sudah. Aldi, udah Aldi? Abel? Udah ya. Rasid? Rasid udah? Udah lah.
Putra sebagai azan. Setelah keselanjutnya materi akan dibacakan oleh Gina. Pada Gina, dipersilakan. Saya akan menyampaikan materi tentang dakwah, khotbah, dan tabligh. Yang pertama adalah dakwah. Dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu da'ah, yang berarti ajakan atau seruan kepada Islam. Dan secara istilah adalah menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang berkesinambungan dan ditangani oleh para pengembang dakwah. Dalil perlunya dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'u ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Ketentuan dari dakwah yaitu: 1. Syarat dai, yaitu berakal, beragama Islam, balik, berakal, dan menguasai ajaran Islam. Adab dakwah. Dakwah dilaksanakan dengan hikmat, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan bersikap bijaksana. 2. Dilaksanakan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. 3. Dilakukan mujadalah ahsan atau bernalar besar. 4. Dilaksanakan dengan memberikan contoh yang baik atau uswatun hasanah. Objek dakwah yaitu orang yang didakwahi atau orang yang diajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan. Objek dakwah meliputi seluruh umat manusia. Materi dakwah adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh subjek dakwah kepada objek dakwah yang meliputi seluruh ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Secara umum materi dakwah dibagi menjadi 4. Yang pertama akidah atau keyakinan, yang kedua adalah syariat atau hukum, yang ketiga adalah tingkah laku, dan yang keempat muamalah atau hubungan sosial. Metode dan media dakwah adalah cara-cara yang dilakukan oleh seorang dai dalam berdakwah agar maksud dari dakwah tersebut tercapai. Metode
wiridan atau berarti ceramah atau bilang besar itu ibadah. Khutbah dapat bermakna memberikan peringatan, pembelajaran atau nasihat. Khutbah termasuk aktivitas ibadah, maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan. Jika salat Jumat tanpa khutbah, maka salat Jumat tersebut hukumnya tidak sah. Pelaksanaan khutbah jika dikaitkan dengan salat dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Khutbah yang dilakukan sebelum salat, misalnya khutbah Jumat. 2. Khutbah yang dilakukan sesudah salat, misalnya khutbah salat Idaid, salat kusuf, salat istilah, dan khutbah salat wukuf di padang Arafah. 3. Khutbah yang berkaitan dengan salat, yaitu khutbah nikah. Ketentuan khutbah Jumat: 1. Syarat khatib. 2. Syarat sah khutbah Jumat. 3. Rukun khutbah. 4. Sunnah khutbah. Syarat khatib terbagi menjadi 4. Pertama, Islam, balik, berakal, mengetahui ilmu agama. Syarat sah khutbah Jumat: pertama, khutbah dimulai pada masuk waktu zuhur. Kedua, khatib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Ketiga, khatib harus laki-laki. Keempat, khatib menutup auratnya. Kelima, khatib duduk di antara dua khutbah. Keenam, khutbah diucapkan dengan suara yang jelas. 7. Dilakukan dengan berdiri atau bila yang mampu. 8. Tertib dalam melakukan rukun khutbah. Rukun khutbah pertama, membaca hamdalah. 2. Membaca syahadatain. 3. Membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW. 4. Berwasiat takwa. 5. Membaca khutbah pada salat satu khutbah. 6. Berdoa pada khutbah kedua. Yang khutbah pertama, khatib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke jamaah. 2. Khutbah disampaikan di tempat yang tinggi. 3. Khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas. 4. Khatib hendaknya memperpendek khutbahnya. 5. Khatib menetapkan rukun-rukun khutbah. Sekian materi tentang khutbah, saya kembalikan ke moderator. Materi tablik akan dibacakan oleh Cara etimologi tablik adalah berasal dari kata balaga, balik tidak, berarti menyampaikan, memberitahukan dengan ucap. Secara terminologi, menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis yang ditunjukkan kepada manusia untuk dijadikan sebagaimana apa yang memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Firman Allah tentang tablik. Pada surat Al-Baqarah orang-orang yang mengerjakan kesalahan mereka takut kepadanya, dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat kehidupan. Ketentuan tablik syarat kembali Islam, balik, berakal, menjalani ajaran Islam. Etika dalam tablik bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak dosa, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan musyawarah dan diskusi. Materi yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar, tidak mengasihi orang lain untuk menunjukkan atau kesalahan yang punya. Itulah tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi pertama sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin
bertanya kepada kelompok 2. Mengapa tabligh dan dakwah tidak terikat oleh waktu dan tempat? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Anda. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Satika, perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya kepada kelompok 1. Menjelaskan perbedaan dakwah, khutbah, dan tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Rima. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan undang. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana contoh dari praktek pelaksanaan khutbah? Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan dari kelompok 5. Saya akan bertanya kepada kelompok 1, yaitu siapakah yang memiliki tanggung jawab meneruskan kebiasaan tabligh? Terima kasih atas pertanyaan Anda. Mohon beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Baiklah, praktek akan pertanyaan dari Anda akan dijawab oleh Aldi. Bukan Aldi, dipersilakan. Baik, pertanyaan dari kelompok Anda, kami akan mempraktekkan yaitu khutbah Jumat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah.
Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Amma ba'du wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat beliaulah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke tempat ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selawat berkaitan salam buat baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau dalam memperjuangkan umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib tidak pernah bosan berwasiat kepada kaum muslimin sekalian, terutama kepada diri khatib sendiri, yaitu takwa. Takwa secara definisi menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita tempatkan adalah planet yang selalu berputar. Ada siang dan ada malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti berputar. Ada kalanya di atas dan ada pula di bawah. Kadang dipuji, tapi pada suatu saat kita dicaci. Jangan harapkan ada keabadian perjalanan hidup ini. Oleh sebab itu, agar tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, kita harus memiliki pegang dan amalan dalam kehidupan kita. Amalan tersebut ada 3. Yang pertama, istiqomah, istikharah, dan istighfar. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu istiqomah. Istiqomah yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam ibadah. Begitu pentingnya istiqomah ini sampai Nabi Muhammad SAW berpesan kepada seorang seperti dalam hadis berikut. An Habib Sufyana ni Abadillahi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam quli fi isla'i qaula aslahu anhu an hada aiqrab qala qul amantu billahi summastaqim. Dari Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanan bersama dalam tantangan hidupnya. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak ikut redup, kantong kering atau tebal, tetap memperhatikan haram, halal, dicaci, dipuji, sujud pantang berhenti. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itulah yang dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Yang tadi adalah istiqomah. Yang kedua, istikharah. Istikharah adalah selalu mohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu perbuatan.
Akan tetapi menurut Islam tidak ada kebebasan yang tanpa batas dan batasan. Seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah yang baik atau diamlah. Orang bijak berkata, think today and speak tomorrow. Berpikirlah hari ini dan bicaralah esok hari. Kalau ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakiti orang, maka tahanlah, jangan diucapkan, sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan mohon ampunan kepada Allah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan baik selagi individu maupun kesalahan sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit dan merusak kehidupan kita. Oleh karena itu harus diobati. Dalam persoalan ekonomi, jika rezeki Allah tidak sampaikan kepada kita disebabkan karena kemalasan kita, maka yang diobati adalah sifat malas itu. Kita tidak boleh menjadi umat pemalas. Malas adalah bagian dari musuh kita. Kurang bisa melakukan terobosan-terobosan yang produktif, maka kreativitas dan etos kerja yang umat harus kita tumbuhkan. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tiada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang, tidak harus memiliki dan melakukan 3 amalan di atas, yaitu istiqomah, istighfar, dan istikharah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menatap masa depan dengan keimanan dan rahmat yang dilimpahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa qalu qali hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut binajatan minan nari afwa indal hisab. Rabbana fir lana wa li walina nasabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimisalah. Nah, kasih aplaus untuk Aldi. Silakan lanjutkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Aldi yang telah mempraktekkan bagaimana cara khutbah. Bagaimana Anda paham? Baiklah, pertanyaan dari Anda akan dijawab oleh siswa. Pada siswa, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari
dan dakwah tidak terikat waktu karena menyampaikan agama Islam dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang telah kalian berikan. Kami merasa paham atas jawaban yang kalian berikan. Pertanyaan selanjutnya dari Bima akan dijawab oleh Bina. Kepada Bina dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bima dari kelompok 4. Jelaskan perbedaan dakwah, khotbah, dan tabligh. Dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidup yang lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan khutbah adalah kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Dan tabligh adalah menyampaikan ajaran Islam baik dalam Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderatornya. Bina, apakah Rima paham atas jawaban dari Sebelumnya, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh kelompok 1. Kami dari kelompok 4 merasa paham atas jawaban yang telah diberikan. Pertanyaan selanjutnya dari Bima akan dijawab oleh Jana. Kepada Jana dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Isma. Pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab meneruskan kebiasaan tabligh? Yang bertanggung jawab meneruskan kebiasaan tabligh adalah seluruh umat Islam. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Isma? Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Dari kelompok 5, silakan Pak dari Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penampilan teknik stop, teknik penyadaran nafas. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silahkan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan, dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Luruskan lengannya di atas pahanya masing-masing. Relaxkan badannya. Take a deep breath. Tarik nafas dalam. Pejamkan mata. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara masuk.
sebutkan satu kekuatan sambil bernafas satu kali. Lalu sebutkan kekuatan lain sambil bernafas satu kali. Lakukan sebanyak 5 kali. Tarik nafas. Saya. Sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Tarik nafas. Saya. Sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Lakukan sebanyak 5 kali. Lanjutkan. Buka mata Anda perlahan jika merasa sudah siap. Senyum pada diri sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Ya, bagaimana perasaannya? Tenang. Tenang. Ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Dah kelompok berapa lagi yang akan tampil? Kelompok Abel. Ya, silakan Abel. Ini hasilnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Abel Muslim pertama sebagai moderator. Saya Hilda Ameriawati sebagai ayat materi. Saya Khalid Fajaraki sebagai nutulen. Saya Peniasani. Saya Renata Siro. Baiklah, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu pemateri 1 Hilda Ameliawati. Kepada Hilda kami persilahkan. Ya, silakan ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan khutbah tabligh dan dakwah seperti pada gambar yang telah kami sediakan. Yang pertama yaitu khutbah. Sebagaimana yang telah kalian semua ketahui, khutbah adalah kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Pada gambar dapat dilihat, yaitu kami sudah menyediakan sekitar 4 buah gambar tentang khutbah. Pada gambar tersebut kita dapat melihat bahwa khutbah itu juga memiliki ciri-ciri tertentu. Satu, khutbah itu memiliki waktu tertentu. Waktu ya untuk pelaksanaan khutbah seperti hari Jumat, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Kemudian khutbah memiliki syarat dan rukun tertentu sebagaimana telah disampaikan oleh teman-teman yang lain tadi. Kemudian khutbah dilakukan di atas mimbar seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian orang yang berkhutbah disebut dengan khatib. Kemudian yang kedua yaitu tabligh, yaitu menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada tabligh boleh dilakukan kapan saja, berbeda dengan khutbah. Tabligh
tidak memiliki rukun, dan orang yang melakukan tablik disebut dengan mubalik. Pada gambar kami sudah menyediakan beberapa macam gambar tentang tablik. Kemudian yang ketiga yaitu dakwah, yaitu mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar mencapai pola hidup yang lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di sini kami juga sudah menyediakan gambar tentang dakwah. Dakwah juga boleh dilakukan kapan saja dan tidak memiliki rukun. Orang yang berdakwah, menyampaikan dakwah disebut dengan dai. Sekian dari penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Kalau ada kelompok yang mau bertanya, dipersilakan. Sudah yang ingin bertanya? Yang kelompok 2 ini tidak ada? Langsung tutup. Kalau tidak ada berarti sudah jelas seluruhnya ya mengenai khutbah tabligh dan dakwah. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa? Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, betul seperti itu. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada bangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Ya, tetap relax. Amati suara yang terdengar dari tempat Anda berada saat ini.
dari suara yang paling dekat. Apa saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Ya, silakan dengarkan lebih dekat. Sambil terus bernapas dengan pelan, panjang, dan dalam. Ya, selanjutnya kita akan mendengar suara yang jauh. Apa saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Mari kita dengar suara yang jauh. Kita akan menyelesaikan latihan mendengar dengan sadar ini. Silakan buka kembali mata secara perlahan. Ambil napas panjang dan dalam sekali. Lepaskan. Ya. Tarik napas lagi lebih dalam. Kemudian lepaskan. Baik Bapak Ibu, latihan kita selesai dan kasih tepuk tangan untuk kita. Ya, jadi ini teknik mendengarkan dengan sadar ya. Tadi kan ada suara yang paling jauh. Rasid, suara apa yang terdengar Rasid? Suara burung. Nur Hasanah? Suara air. Yulinda, suara apa yang terdengar tadi Yulinda telah melakukan teknik mendengarkan ini? Suara burung juga. Melani? Air. Suci? Suara apa yang terdengar sama Suci? Suara angin. Terdengar suara angin. Abel? Suara burung. Jadi beragam ya yang kita dengarkan dengan teknik mendengarkan ini. Nah, jadi dua teknik itu, teknik stop dan teknik mendengarkan. Dan kita lanjutkan untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok lagi nanti kita tampilkan minggu depan. Untuk hari ini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Dari kelompok berapa yang bisa menyimpulkan? Nah, kelompok Iwa, silakan perwakilan dari kelompoknya untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Di depan juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihwalul Ramzi Pratama dari kelompok 4 ingin menyimpulkan materi yang sudah ditampilkan tadi. Jadi yang pertama, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran syariat Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidup yang lebih baik. Khutbah adalah kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syariat dan rukun tertentu. Tabligh adalah kegiatan menyampaikan ajaran Islam yang ditunjukkan pada manusia untuk dijadikan pedoman. Itulah kesimpulannya. Nah, ada tambahan dari kelompok lain, kelompok Nanda, ada tambahannya Nanda untuk kesimpulan.
perbedaan dakwah, khutbah, dan tabligh. Dakwah tidak mempunyai waktu pelaksanaan tertentu, tidak memiliki rukun, tidak harus disampaikan di atas mimbar, dan juga dakwah berarti memanggil dan menyeru. Sedangkan khutbah mempunyai waktu pelaksanaan, memiliki syarat dan rukun, disampaikan di atas mimbar, dan khutbah berarti pidato atau meminang. Sedangkan tabligh pelaksanaannya sama dengan dakwah, tetapi tabligh berarti menyampaikan, sedangkan dakwah berarti memanggil dan menyeru. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, komponen hasanah silakan ditambahkan kesimpulannya. Sama. Dakwah memiliki cara dakwah yaitu mengajak hanya kepada Allah, menyebarkan hikmah dan nasihat yang baik, memiliki keyakinan dan kemampuan meyakinkan akan berdakwah. Syarat khutbah itu khutbah dimulai setelah tergelincirnya matahari. Khutbah diucapkan dengan suara yang jelas dan jelas sehingga dapat didengar oleh semua jemaah. Hendaknya tertib dalam melakukan rukun khutbah. Cara tabligh yaitu bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mengutamakan musyawarah dan diskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Ya, baik. Jadi itu kesimpulan kita, materi kita pada hari ini mengenai khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, untuk yang terakhir, silakan Ananda buatkan nanti di kertas ini bagaimana perasaan Ananda ketika belajar PAI ini. Apakah menyenangkan? Boleh dengan kata-kata, boleh dengan emoji. Nah, boleh? Ya, boleh. Dan silakan dituliskan bagaimana perasaannya. Nah, bagi yang sudah, silakan tempel di papan tulis kita. Nah, silakan bagi yang sudah selesai.
tadi silakan dikumpulkan ya. Lengkapi ya Bu lanjutan tadi. Diskusinya. Nama kelompok sudah. Nah, siapa yang akan membacakan bagaimana perasaan temannya yang akan membacakan? Aldi, Iwa. Nah, silakan Iwa. Nah, Saya akan membacakan perasaan teman-teman yang terjadi. Yang pertama, sangat menyenangkan. Ini sangat senang. nah, sangat senang. Belajar PAI dengan Nova sangat menyenangkan karena ada ice breakingnya. Saya tidak sudah bosan. Lagi. Ke senang. Nah, senang juga. Bagaimana baiknya senangnya? Senang dan bahagia. Biasa saja. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Nah, malu-malu. Merasa senang dan bahagia. Nah, senang dan bahagia. Lagi. Happy. Nah, happy. Happy. Menyenangkan. Senang sekali. Senang. Senyum nggak? Orang senyumnya. Senyum Pepsod itu. Orang senyumnya. Senang dan gembira. Sangat menyenangkan, bahagia, gembira, senang. Menyenangkan, bahagia, menyenangkan, menyenangkan. Nah, sekian. Terima kasih. Alhamdulillah ya, seluruhnya merasa senang. Dan saya kata ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.